Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan grafik persamaan kuadrat. Sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Ulul Azmi sebagai moderator, dan materi pertama yaitu Saudara Irwan Rosidin, dan sebagai pemateri kedua yaitu Prawira Aji. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pertama yaitu Saudara Irwan Rosidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian grafik persamaan kuadrat. Grafik persamaan kuadrat adalah presentasi visual dari persamaan kuadrat yang berbentuk umum Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan A naik 0. Grafik ini memiliki bentuk yang khas, yaitu parabola. Parabola dapat membuka ke atas jika A positif dan ke bawah jika A negatif. Memahami grafik persamaan kuadrat sangat penting dalam matematika karena memberikan wawasan tentang bagaimana fungsi kuadrat berperilaku. Selanjutnya, pentingnya grafik persamaan kuadrat. Grafik persamaan kuadrat tidak hanya relevan dan teori matematika, tetapi juga memiliki banyak aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya fisika, ekonomi, dan arsitektur. Contoh penerapannya: peluncuran roket dan maksimisasi keuntungan. Dengan memahami grafik persamaan kuadrat, kita bisa menerjemahkan berbagai fenomena alam dan sosial ke dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah salah satu bentuk dasar dalam matematika yang umum digunakan. Bentuk standar dari persamaan kuadrat dapat dinyatakan sebagai AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah konstanta dengan A naik 0. Mari kita sama-sama menelusuri lebih dalam mengenai setiap komponen dari persamaan ini. Makna konstanta. Yang pertama, koefisien dari X pangkat 2 yang menentukan bentuk parabola. Jika A lebih besar dari 0, parabola membuka ke atas. Akan tetapi jika A lebih dari 0, jika A kurang dari 0, parabola membuka ke bawah. Yang kedua, makna konstanta. Koefisien dari X yang mempengaruhi posisi sumbu simetri parabola. Sumbu simetri dapat dihitung dengan rumus yang akan ditayangkan di layar ini. Yang ketiga, konstanta yang menunjukkan titik potong grafik dengan sumbu Y interpret. Jadi grafik akan memotong sumbu Y di titik 0, C. Diskriminan dan akar persamaan. Diskriminan dan akar persamaan ini untuk menentukan jenis akar atau solusi dari persamaan kuadrat. Kita menggunakan diskriminan yang didefinisikan dengan rumus D sama dengan B pangkat 2 sama dengan 4. Nilai diskriminan D memberikan informasi sebagai berikut: D lebih besar dari 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0. Dengan memahami konsep ini, kita bisa mendiagnosis sifat-sifat dari grafik persamaan kuadrat, membantu kita untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan yang berbeda dalam sebagai situasi. Selanjutnya, bentuk grafik persamaan kuadrat. Grafik dari persamaan kuadrat memiliki bentuk yang sangat khas, yaitu parabola. Bentuk dan orientasi dari parabola ini
ditentukan oleh nilai dari koefisien A dalam persamaan kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Selanjutnya ciri-ciri utama grafik persamaan kuadrat. Yang pertama, arah pembukaan. Jika A lebih besar dari 0, maka parabola membuka ke atas, mengindikasi bahwa nilai minimum dari fungsi kuadrat berada di titik puncak vertex. Dan jika A kurang dari 0, parabola akan membuka ke bawah, menunjukkan nilai maksimum berbeda di titik puncak. Yang kedua, ciri-ciri utama grafik persamaan kuadrat adalah vertex. Titik puncak adalah titik tertinggi atau terendah dari grafik tergantung pada arah pembukaannya. Koordinat titik puncak dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian substitusi nilai X ini ke dalam persamaan untuk mendapatkan Y. Yang ketiga, sumbu simetri, sebuah garis vertikal yang membagi parabola menjadi dua bagian yang simetris. Sumbu simetri dapat ditentukan dari nilai X titik puncak. Yang keempat, interpretasi. Titik potong, interpretasi atau titik potong. Titik potong dengan sumbu Y terjadi ketika X sama dengan 0 yang memberikan posisi Y sama dengan C. Titik potong dengan sumbu X atau akar-akar persamaan kuadrat dapat ditemukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana D adalah diskriminan, di mana kita dapat melihat tabel yang ada di layar ini. Yang selanjutnya, kebermaknaan grafik. Memahami grafik persamaan kuadrat membantu kita untuk yang pertama mengetahui lokasi titik-titik penting dalam fungsi kuadrat. Yang kedua, menganalisis perilaku dari fungsi matematis ini dalam konteks berbagai aplikasi baik dalam sains maupun ekonomi. Yang ketiga, menggambarkan fenomena secara visual yang dapat dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, itulah bagaimana sedikit pengertian dari grafik persamaan kuadrat. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, dan untuk pengertiannya sekian dari saya. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara pemateri pertama, dan yang akan kita bahas untuk saat ini adalah contoh-contoh soal, yang dimana contoh soal pertamanya diketahui persamaan kuadrat berikut seperti yang akan tertera di layar. Dengan persamaan ini kita akan diminta untuk menentukan yang pertama arah parabola, kedua titik puncak, tiga sumbu simetri, keempat titik potong dengan sumbu Y, dan kelima titik potong dengan sumbu X. Maka oleh karena itu kita akan membahas jawaban dan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut. Yang pertama, arah parabola. Untuk menentukan arah pembukaan parabola, kita periksa dulu nilai koefisien A yang ada dalam persamaan dalam hal ini. Koefisien A sama dengan 2 yang merupakan nilai positif. Oleh karena itu, parabola membuka ke atas. Yang kemudian kedua, titik puncak. Nah, untuk menghitung koordinat titik puncak ini atau yang disebut dengan vertex, kita menggunakan rumus yang seperti ini. Kemudian titik puncaknya itu adalah 1, minus 1. Kemudian yang ketiga, sumbu simetri. Sumbu simetri dari grafik dapat ditentukan dari nilai X yang sudah kita temukan, yaitu X sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa grafik simetris terhadap garis vertikal yang melalui X sama dengan 1. Kemudian yang keempat, titik potong dengan sumbu Y. Untuk menemukan titik potong ini kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan berikut, sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0.
Kemudian titik potong dengan sumbu X. Untuk mendapatkan titik potong dengan sumbu ini, dengan sumbu X, kita perlu mencari akar dari persamaan kuadrat dari rumus ini dengan cara dihitung diskriminan, kemudian seperti itu. Kita berlanjut ke ringkasan dari semuanya itu, yakni arah parabola, yakni membuka ke atas. Kemudian titik puncaknya itu adalah 1, minus 1. Kemudian sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Titik potong dengan sumbu Y 0,1. Titik potong sumbu X ialah seperti ini. Kemudian contoh soal kedua sama juga persamaan kuadrat yang seperti ini, dan kita akan diminta untuk menentukan arah pembukaan parabola, menghitung titik puncak dari grafik fungsi tersebut, menentukan nilai maksimum dari fungsi, mencari titik potong dengan sumbu Y, dan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Ada pula langkah penyelesaiannya, yakni yang pertama, menentukan arah pembukaan parabola dengan cara kita perlu melihat nilai dari koefisien A. Pada persamaan ini A sama dengan minus 3 yang merupakan nilai negatif. Oleh karena itu parabola membuka ke bawah. Kemudian langkah kedua, menghitung titik puncak. Titik puncak dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 1,5. Kemudian langkah ketiga, menentukan nilai maksimum. Karena parabola membuka ke bawah, sehingga titik puncak pada 1,5 menunjukkan nilai maksimum dari fungsi. Jadi nilai maksimum dari fungsi Y adalah 5. Kemudian langkah keempat, titik potong dengan sumbu Y. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, kita substitusi X sama dengan 0 ke dalam persamaan berikut. Dengan kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2. Kemudian langkah kelima, mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, kita harus menghitung dari nilai diskriminan yang seperti ini rupanya. Dan kesimpulannya adalah grafik persamaan kuadrat ini penting untuk memahami konsep matematika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan berbagai aspek penting. Yang pertama, pengertian dan struktur, kemudian titik puncak dan sumbu simetri, akar persamaan, dan kemudian yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.